Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras syiyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil dulu ya, Pak Komar ya? Yang meninggal siapa? Istrinya? Istri. Oh, istrinya Pak Komar. Siap. Syahadatan tunjina min azabi jahannam. Aminah saat itu Pak Komar. Neneng. Pak. Aminah lupa. Neneng dia. Neneng. Jadi panjangan itu iya. Apa? Syahadatan tunjina min azabi jahannam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kalau enggak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisaifil mujahadati bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum ila akhiril ayat. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-siyamu junnatun minan nar. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah musalla Miftahul Jannah, juga jamaah dari Masjid Jami Al-Hidayah Kampung Cikarang Tekel, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru. Bil khusus yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, tetangga kita yang seiman dengan kita, semoga kelak di hari kiamat semuanya memperoleh syafaatul hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 18 di bulan Sya'ban
tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 di bulan Maret tahun 2022 Masehi. Sebagaimana biasa, ta'lim kita selalu diawali dengan pembacaan umul kitab surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Kita hadiahkan pahala dari bacaan surah Al-Fatihah tersebut, juga pahala dari bacaan sholawat tersebut yang akan kita baca untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, khusus untuk istri dari Bapak Komar yang bernama Ibu Neneng apa? Neneng sih. Oh, Neneng Yuningsih. Neneng aja ya, tapi gak pakai aja ya. Neneng gua. Gak pakai doang kan ya. Untuk almarhumah yang telah meninggal dunia, istri dari Bapak Komar yang bernama Ibu Neneng. Juga untuk almarhum Habib Zulkarnain bin Yahya, tadi sore meninggal dunia. Beliau adalah ayahanda dari Habib Agil Menan, kampung Menan Jonggol. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita yang sedang dalam keadaan sakit, juga kita doakan. Waalaikumsalam kembali baiknya. Kita doakan yang sedang sakit dari anggota keluarga kita atau tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang manfaat, kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Ibu Neneng, juga almarhum Al-Habib Zulkarnain bin Yahya yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, semoga beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diterima imannya, Islamnya, ihsannya, amal solehnya, amal kebaikannya yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, diampuni segala dosa-dosanya. Yang saat ini mereka sedang berada di alam barza, semoga alam barzanya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga. Demikian pula keluarga kita yang telah mendahului kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita membaca sholawat sambil dioplos dengan syiiran dalam rangka menyambut kehadiran kedatangan bulan suci Ramadan yang hanya kurang lebih sekitar tinggal 12 hari lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Mustafa Ahmad wa
Langsung saja kita ngaji sampai pukul 21.00 tank. Setelah itu saya langsung mau pamitan karena masih ada acara untuk menghadiri acara Isra Mi'raj sekaligus tawakupan taklim di majlisnya Al Habib Hussein bin Umar Al-Atos Citra Indah Bukit Amarilis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja tujuh poin bahwa
baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, "As-siyamu junnatum minan nar." Kata beliau dalam hadis ini, puasa itu menjadi junnah, menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi penghalang minan nar, dari sentuhan api neraka. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang beriman menjalankan, melaksanakan perintah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, yang kita lakukan puasa tersebut semata-mata imanan, atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, maka itu artinya diri kita, tubuh kita, badan kita telah diperisai, telah dihalangi dari sentuhan api neraka. Maka oleh karenanya, siapapun orang-orang yang beriman yang ingin mendapatkan perisai, penghalang dari sentuhan api neraka, maka seyogyanya, maka semestinya, hendaknya ia menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Di mana puasa di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan salah satu dari 3 perkara yang termasuk ke dalam urul Islam wa qawaiduddin, termasuk dari sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maqal, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Urul Islam wa qawaiduddin salasun." Sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, salasun, itu ada 3 perkara. Paman taraka wahidatan min hunna bahwa biha kafir. Maka barang siapa orang-orang Islam, orang-orang yang beriman meninggalkan, melepaskan salah satu dari 3 perkara tersebut yang sendi dasar agama Islam, bahwa biha kafir, maka ia akan mati dalam keadaan kafir. Adapun yang 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang pertama kata Rasulullah adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, yaitu syahadataini, 2 kalimat syahadat, syahadatullah dan syahadatul rasul, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat ini menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang wajib dipertahankan, wajib diamalkan, wajib dibaca setiap hari sebanyak 9 kali, yaitu di dalam sholat itu. Pada waktu kita melakukan tahiyat awal, tahiyat akhir, kita diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila kita melepas 2 kalimat syahadat, maka niscaya kita mati akan dalam keadaan sebagai orang kafir. Di mana orang kafir tempat kembalinya sudah disediakan oleh Allah, yaitu di dalam neraka jahanam. Mereka akan dibakar untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Yang kedua, wassalatul maktubah, salat yang telah diwajibkan oleh Allah, salat yang telah difardukan oleh Allah. Salat yang telah diwajibkan oleh Allah ada 2 macam. Pertama, salat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan yang kedua, salat Jumat. Nah, ini tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh disepelekan. Wajib kita mendirikan salat sehari semalam 5 waktu, termasuk di dalamnya kewajiban salat Jumat. Apabila orang Islam
dalam hidupnya di alam dunia meninggalkan kewajiban sholat yang telah diperintahkan dan telah diwajibkan oleh Allah, maka niscaya dia akan mati dalam keadaan sebagai orang kafir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafara jiharan. Janji yang paling mengikat antara kami umat Islam, kata Rasulullah, dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Bahkan sholat ini al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Perbedaan yang paling menyolok, perbedaan yang paling mendasar antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Orang beriman cirinya sholat, orang kafir tidak sholat. Karena sholat 5 waktu hanya ada dalam ajaran agama Islam, tidak ada dalam ajaran agama-agama yang lainnya. Coba kita lihat, agama Buddha ada sholat 5 waktu enggak? Agama Hindu? Kristen? Enggak ada. Sholat 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua tuh, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling dasar adalah sholat 5 waktu, termasuk kewajiban sholat Jumat. Apabila ada orang Islam berani meninggalkan kewajiban sholat Jumat tanpa adanya mujur syar'i, tanpa adanya alasan yang bisa ditelolir oleh hukum agama, dia sengaja malas tidak mau mengerjakan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, ibada Yahudian atau Nasranian. Jika ia mati, maka matinya sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Jadi matinya bukan sebagai orang Islam. Na'udzubillah min. Pokoknya kita nggak boleh menyepelekan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang wajib kita amalkan, wajib kita dirikan, wajib kita pertahankan, tidak boleh dilepas, tidak boleh ditinggal, tidak boleh dilalaikan, diremehkan, disepelekan. Yang ketiga adalah kata Nabi, wa shaumu Ramadan, kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Jadi dari rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji, itu yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar 3, yaitu syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Sementara zakat itu wajib bagi orang Islam yang punya harta dan hartanya mencapai 1 nisab, baru dia wajib, baru dia diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang Islam yang fakir, yang miskin, jangankan untuk zakat, untuk makan aja susah, diwajibkan zakat enggak? Tidak. Demikian pula ibadah haji. Ibadah haji itu wajib bagi orang Islam yang mampu, istato'ah, yang mampu. Kalau orang Islam yang nggak mampu, jangankan untuk ibadah haji, harus mengeluarkan uang 50 juta, untuk makan aja susah, dia wajib haji enggak? Enggak. Tapi yang namanya syahadat, sholat, puasa Ramadan, mau kaya, mau miskin, pejabat, rakyat, jenderal, kopral, tetap wajib, tidak boleh ditinggal. Para jamaah yang dimuliakan, kira-kira jelas nggak? Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, nanti ketika kita sudah masuk malam pertama di bulan suci Ramadan, sekarang kan tanggal 18 bulan Sya'ban. Konon katanya bulan Sya'ban sekarang umurnya 30 hari, berarti bulan Jub. Nah, manakala bulan Sya'ban telah berakhir, begitu matahari tenggelam di waktu maghrib, berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan, sudah masuk hilal itu. Nah, jangan lupa di malam pertama tanggal 1 Ramadan yang harus kita lakukan, pertama, melaksanakan niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Taklid mengikuti pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi, untuk jaga-jaga kalau umpama 1 waktu 1 malam kita lupa enggak niat puasa Ramadan untuk esok harinya. Paham kira-kira? Nah itu
Karena kita kan manusia, kata Nabi, al-insan mahallul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Betul? Betul. Justru kalau ada manusia merasa tidak pernah berbuat salah, itu manusia yang paling salah itu. Sombong, dia merasa suci dirinya, padahal tidak ada yang maha suci kecuali Allah. Berarti dia nyaingin Allah. Nah, nggak ada Nabi Adam aja pernah berbuat salah, di surga lagi nggak kepala salahnya. Maka kan nggak ada jablay. Nah, para jamaah. Yang kedua, manusia itu tempatnya lupa. Tapi enggak semua lupa itu harus disesali. Enggak semua lupa itu harus menjadi keluhan. Ada juga lupa yang menguntungkan. Lagi puasa Ramadan lupa makan habis 2 piring. Puasanya kan nggak batal itu. Lanjutkan sampai maghrib. Itu anggap rezeki dari surga. Tapi jangan pura-pura lupa. Itu lain lagi. Allah nggak bisa dibohong. Karena Allah tahu hati kita. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Beda lagi tuh pura-pura lupa mah. Ini mau lupa asli. Saya pernah itu lagi puasa sunnah. Begitu bangun, ya kan habis sholat subuh kan saya mutolaah, tahu-taunya ketiduran, nggak kerasa. Begitu bangun mau sholat duha, lihat air di atas meja diminum, gelegek, habis setengah botol aqua. Udah habis setengah botol baru ingat, lagi puasa ya, batal nggak? Enggak, lanjutkan puasanya. Nah itu pohon yang menguntungkan. Tapi kita tetap harus menyesal astagfirullahaladzim. Karena yang namanya lupa bukan keinginan kita itu mah. Allah yang punya mau. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, untuk mengantisipasi, jaga-jaga kalau kita lupa satu waktu satu malam kita enggak niat puasa Ramadan untuk esok harinya. Ya. Pas mendengar beduk subuh ditabuh, azan subuh dikumandangkan, as-salatu khairum minan naum, kita baru ingat, saya belum niat puasa Ramadan untuk hari ini. Nah, alhamdulillah udah ketutup sama yang 1 bulan. Nah, itu salah tujuannya. Tapi walaupun demikian, oleh karena kita rata-rata di Asia Tenggara seperti di Indonesia, di Singapura, Brunei Darussalam, Filipina dan sebagainya, itu rata-rata umat Islam itu bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Syafi'i mewajibkan niatul lailan likulli yaumin fil fardi, wajib niat setiap malam untuk puasa setiap hari di dalam puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa kafaratul ujma, dan puasa manjurah, puasa yang dinajarkan. Itulah puasa-puasa yang hukumnya wajib. Nah, kalau puasa yang akan kita kerjakan puasa wajib, maka wajib niatnya malam hari. Berbeda dengan puasa sunat. Puasa sunat mah niatnya mendadak, walaupun jam 6 pagi itu boleh kalau puasa sunat mah. Tapi kalau puasa wajib mah batas akhir niatnya ya kira-kira beberapa menit menjelang datangnya waktu subuh. Kalau waktu subuh sudah keburu datang, kita belum niat atau baru niat, nggak jadi puasanya. Tapi walaupun nggak jadi puasanya, dia diperintahkan untuk menahan makan dan minum sampai maghrib, layaknya orang puasa, tapi nggak dinilai puas. Itu hukuman bagi orang yang melalaikan niat. Jadi jangan dianggap remeh niat ini. Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya segala amal bergantung kepada niat. Niat rukun fil ibadah, kata para ulama. Niat itu menjadi rukun, menjadi sesuatu yang wajib dalam ibadah. Ibadah apapun pasti wajib nih. Sholat wajib niat, ibadah haji wajib niat, zakat wajib niat, umroh wajib niat. Niat itu penting, wajib. Para jamaah. Nah, setelah kita melaksanakan niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus, mengikuti pendapat Imam Malik, nah baru kita baca niat puasa Ramadan untuk setiap hari, yaitu nawaitu shauma ghadin an adahi parodhi sahri ramadhani. Jangan ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Kecuali kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan itu ramadona. Nah, kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan, nawaitu shauma
sahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus, wajib kena Allah ta'ala. Itu niat puasa Ramadan yang 1 bulan. Kalau niat puasa Ramadan yang untuk tiap hari, nawaitu sauma godin. Sauma, jangan sauma. Sauma godin. Sauma pakai sod, sauma godin. Jangan pakai sa, jangan sauma. Kalau pakai sa, sauma artinya bawang merah. Nawaitu sauma godin, berarti aku niat besok beli bawang merah. Jadi bukan puasa mau beli bawang merah. Awas, jangan sampai salah. Pakai sod, sauma, sauma. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadhani. Nah, Ramadhani kalau yang untuk tiap hari, Ramadhani haji serati lillahi ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, kenapa kalau niat puasa Ramadan yang untuk setiap hari, kalimat Ramadannya mesti dibaca JR, dibaca Ramadhani? Alasannya menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah diterangkan oleh mu'allim pengarang kitab Fathul Mu'in Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i Al-As'ari yang bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab tersebut diterangkan nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadhani bil jarri li idopati 5 ba'dahu. Jadi kalimat Ramadan yang ada dalam niat puasa Ramadan untuk tiap hari itu kata beliau bil jarri, wajib dibaca JR, dibaca jar, dibaca JR. Alamatnya kasrotun johirotun bi akhirihi. Alamatnya kasroh yang johir di ujung kalimat. Apa alasan hukumnya? Liidopati 5 ba'dahu, karena kalimat Ramadan di situ diidopatkan, disandarkan ke kalimat yang ada sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati. Di mana kalimat haji sanati mengandung arti tahun ini. Jadi Ramadhani haji sanati berarti Ramadan tahun ini. Jadi jelas bahwa puasa Ramadan yang kita laksanakan adalah Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun lalu. Kalau umpama, jadi Ramadannya harus jelas, karena Ramadan itu setiap tahun pasti ada. Sepanjang tahun, setiap tahun Ramadan pasti hadir. Tahun kemarin 1442 ada Ramadan enggak? Ada. Tahun sekarang 1443 ada Ramadan enggak? Ada. 12 hari lagi datang. Tahun depan kan 1444 ada Ramadan enggak? Ada. Ramadan selalu hadir setiap tahun sepanjang tahun sampai datangnya hari kiamat. Ramadan tetap eksis. Bukan kartu HP, bukan, eksis. Tetap. Nah, supaya jelas puasa Ramadan yang kita kerjakan Ramadan yang mana nih? Ramadan yang lalu? Kalau Ramadan yang lalu nggak sah, berarti dia kodok. Karena Ramadan adalah tahun lalu, bukan hanya tahun sekarang, berarti kodok kan namanya. Kalau Ramadan tahun depan nggak sah, nggak jadi. Puasanya sekarang, tapi Ramadannya belum datang. Kumaha ceritanya itu? Ramadan yang datang puasa ayeuna. Nah, harus jelas. Supaya jelas maka kalimat Ramadan mesti dibaca JR, Ramadhani haji sanati, Ramadan tahun ini. Karena menurut ilmu tata bahasa Arab, menurut aturan ilmu nahwu, ilmu alat, menurut para ulama ahli ilmu alat, jadi ketika lafaz Ramadan walaupun itu isimnya isim alam, tapi ketika lafaz Ramadan diidopatkan, disandarkan kalimat haji sanati mesti dibaca JR. Tidak boleh dibaca nasab. Kecuali apabila kalimat Ramadan tersebut ya tidak diidopatkan, tidak disandarkan ke kalimat haji sanati, boleh dibaca nasab seperti niat puasa Ramadan yang 1 bulan. Kalau Ramadan itu kan, nah itu sama saya Ramadan, itu mah dibaca nasab karena nggak diidopatkan. Kalimat Ramadannya nggak disandarkan ke kalimat haji sanati. Tapi ini mah oleh karena kalimat Ramadannya diidopatkan, disandarkan ke kalimat haji sanati, maka menurut aturan ilmu nahwu itu Ramadan wajib dibaca JR. Jadi Ramadan ini nanti Ramadan tahun ini jelas. Dan hal ini udah dibahas oleh almarhum guru kita Pak Kiai Sukamil Cibogo, udah dibahas ini. Ternyata apa yang beliau dulu bahas ternyata ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Nggak mungkin orang alim mengenal agama tanpa tahu keterangannya, nggak mungkin. Kira-kira jelas nggak deh?
Jadi Ramadan ini jangan sampai salah ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan tahun ini, bukan tahun yang lalu, bukan tahun yang akan datang, tapi bulan Ramadan tahun ini. Bahasa Arabnya Ramadan tahun ini Ramadhani hadhihi sanati. Tapi kalau dibaca nasab Ramadan hasanati, berarti itu kalimat Ramadan tidak diidopatkan, tidak disandarkan ke kalimat hasanati. Berarti hasanati seolah-olah hilang. Berarti nggak jelas Ramadannya Ramadan yang mana. Paham nggak kira-kira ini? Jelas ya? Ya, mesti kurang jelas kayak mana mobil. Orang mobil kayak mana? Kucing kuring kayak asal kita batah sorangan tak kita bununa. Ulah Ramadono. Lamun Ramadono kayak kasih tuh intro. Warkop jadinya. Yuk kita baca bareng-bareng. Pertama, niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus, pendapat Imam Malik untuk jaga. Kalau lupa enggak niat puasa tiap hari. Yang kedua, kita baca niat puasa Ramadan untuk setiap hari, tapi dibacanya dilaksanakannya tiap malam. Wajib diinapkan niatnya. Niatul lailan li kulli yaumin bil fardhi. Yuk kita bareng-bareng. Pertama kita baca niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi fardhan lillahi ta'ala. Ulangi 3 kali. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullihi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan seluruhnya sekaligus wajib karena Allah Ta'ala. Yang kedua, bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, ada waktu 2 menit. Yang terakhir, jangan lupa setiap kali kita mau sahur ya, setiap orang yang mau berpuasa, terlepas dari apakah puasa yang akan dilakukannya puasa wajib atau puasa sunnah, itu disunahkan untuk sahur. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian kalau mau puasa wajib ke, puasa sunnah ke, tetap diperintahkan sahur. Tasaharu, sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Jadi orang yang mau puasa diawali dengan sahur itu jauh lebih baik daripada orang puasa tidak diawali dengan sahur. Karena kalau sahur dulu berarti kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah jangan lupa kalau kita mau sahur kita niat sahur. Bagaimana niat sahur? Nawaitu sahuro ittiba'an ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku niat sahur mengikuti sunnah Rasulullah karena Allah Ta'ala. Insya Allah makannya sahurnya jadi ibadah karena didasari niat melaksanakan sunnah Rasul. Barang siapa yang menghidupkan mengamalkan sunnah Rasul, maka baginya akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Bahkan menurut hadis dari Siti Aisyah, wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan mengamalkan sunnah Rasul, itu dia berhak masuk surga. Nah, kita sedikit-sedikit mengamalkan sunnah Rasul. Nawaitu sahur ittiba'an ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Aku niat sahur mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Ta'ala. Kalau enggak hafal pakai bahasa Sunda aja. Abdi niat sahur mengikuti sunnah Rasulullah karena Allah Ta'ala. Meski itu dina hate ngomong, nah hate niat malah di sana pernah mengucapkan niat tulisan. Baik. Nah setelah itu kita niat makan, niat sahur juga, niat makan juga. Beda. Makan sama sahur beda enggak? Sama. Sama-sama ngelebok. Ngan beda judul.
Ari sahur mah sunah Rasulullah. Ari makan mah hukumna mubah. Arek dahar seuk sia meureun subuh meureun. Teu dahar teh naon-naon mah dora kaingan lapar sih meureun gitu. Eta makan. Ari sahur mah ibadah sunah Rasulullah. Nah, niat makan supaya makan hukumna mubah. Supaya menang ganjaran daharna make niat deui wae. Niat kumaha? Niatan nawaitu akla likuatil ibadah lillahi ta'ala. Aku niat makan supaya kuat ibadah. Supaya kuat ibadah ke Allah Ta'ala. Jadi berarti makannya li takwa lali syahwat. Makannya dasarnya makannya dasarnya takwa bukan hawa nafsu. Nah, niat makan baru kita baca doa. Doa Allahumma barik lana bima rojakatana wakina aja. Disambung baca nama Allah 4, ya Hafiz, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ditiupkan tak karena sayur, karena sayur, karena kulit, karena sambal. Ini baca di doa, Allahumma ingkana hajaritki halalan barik lana, wa ingkana haram, batil lana, ya ada harta meren. Mual meren. Malaikat sih arek galabok, arek gadoh, arek dikir ya. Ya eta masih atuh. Aya deklarasikan mangga, teh teh naon da sibeuring mah laksanakeun juga mah. Berarti mah musim goreng mah gitu. Nah gitu mangga wae tetap salapan. Cekaplah. Jadi kada hilapnya niatna tah. Niat puasa Ramadan 1 bulan jeung niat puasa Ramadan tiap hari. Cekap rupina mung sakieu kapiatur sasieun sabeuneureun pamugi anu musim goreng diduwikeun ku Allah sing laras-laras dijantankeun ilmu manfaat. Semoga ilmu anu disertai daya, ilmu yang dapat menghantarkan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah dan mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal waj'alna lil muttaqina imama warzuqna halawatal iman warzuqna istiqomah fi kulli khair warzuqna husnal khatimah indal maut. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi sya'ban hadza wa balighna ramadan wa hasil maqasidana li maqasidid dunya wa akhiratil khair. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Ada Allah wa